Shalom, selamat siang, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Suara Kasih. Apa kabar hari ini? Di tengah kesibukan, pekerjaan, tanggung jawab, dan berbagai pergumulan yang mungkin sedang kita jalani, mari kita berhenti sejenak, tarik napas dengan tenang, lepaskan sejenak beban yang memenuhi pikiran, dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Selamat datang kembali dalam renungan siang kita. Saya bersyukur karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menguatkan iman, dan kembali mengingat bahwa hidup kita tidak pernah berjalan sendirian. Renungan kita hari ini berjudul, Kita Tidak Sendiri Lagi. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang merasa sendirian, ada yang menghadapi masalah keluarga, ada yang sedang memikirkan kebutuhan ekonomi, ada yang sedang lelah dengan pekerjaan, ada yang sedang berjuang menghadapi masa depan yang belum jelas. Bahkan mungkin ada yang tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi di dalam hati sedang menangis dan berkata, "Tuhan, apakah Engkau masih bersamaku?" Saudaraku, jika hari ini itu yang sedang kamu rasakan, dengarkan baik-baik. Kamu tidak sendiri. Ketika manusia tidak memahami keadaanmu, Tuhan memahami. Ketika tidak ada seorang pun yang mengerti isi hatimu, Tuhan mengetahui setiap air mata yang jatuh. Ketika jalan di depan terasa gelap dan kita tidak tahu harus melangkah kemana, tangan Tuhan tetap sanggup menuntun kita. Kehadiran Tuhan tidak selalu berarti masalah langsung hilang, tetapi kehadirannya memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati masalah tersebut. Mungkin siang ini keadaan belum berubah. Masalah masih ada, jawaban doa belum terlihat, tetapi satu hal yang harus kita pegang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, mari kita membuka hati dan berkata, "Tuhan, aku mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi aku tahu, aku tidak berjalan sendirian, Engkau bersamaku." Mari kita renungkan bersama firman Tuhan. Biarlah renungan siang ini menjadi pengingat bahwa di setiap langkah, di setiap pergumulan, dan di setiap musim kehidupan, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Karena Tuhan selalu menyertai kita, mari kita siapkan hati, tenangkan pikiran, dan bersama-sama masuk dalam renungan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita melanjutkan renungan siang ini, mari kita menundukkan kepala dan menenangkan hati. Untuk beberapa saat, mari kita tinggalkan kesibukan dan segala beban yang sedang memenuhi pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sederhana, tidak perlu menyembunyikan apapun, karena Tuhan mengenal kita sepenuhnya. Dia mengetahui pergumulan kita, memahami kelemahan kita, dan mengetahui apa yang sedang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih dan setia. Pada siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menjalani hari ini. Terima kasih karena sejak pagi hingga siang ini, tangan-Mu tetap menjaga kami. Ada begitu banyak hal yang mungkin tidak kami sadari, tetapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin menyerahkan seluruh keadaan kami ke dalam tangan-Mu. Jika ada di antara kami yang sedang lelah, berikanlah kekuatan. Jika ada yang sedang takut, berikanlah keberanian. Jika ada yang sedang kecewa, hiburkanlah hatinya. Jika ada yang sedang menghadapi masalah, berikanlah jalan keluar dan hikmat untuk melewatinya. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang merasa sendirian, mungkin ada yang merasa tidak dimengerti oleh orang lain, mungkin ada hati yang sedang menangis dalam diam dan tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Pada siang ini, ingatkan kami bahwa kami tidak pernah benar-benar sendiri. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai. Engkau hadir ketika kami kuat maupun ketika kami lemah. Engkau tetap memegang tangan kami ketika langkah kami mulai goyah. Dan ketika kami tidak sanggup lagi berjalan dengan kekuatan sendiri, biarlah kami belajar bersandar sepenuhnya kepadamu. Bapa, kami juga menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu, sertai setiap pekerjaan kami,
perjalanan kami, pertemuan kami, dan setiap keputusan yang harus kami ambil. Jauhkan kami dari segala bahaya, kecelakaan, kesalahan, dan hal-hal yang dapat menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Sekarang, Tuhan, saat kami akan mendengarkan renungan dan firman-Mu, bukalah hati kami, berikan kami pikiran yang mengerti dan hati yang mau menerima. Biarlah setiap perkataan yang kami dengarkan bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, sentuh hati kami, pulihkan hati yang terluka, kuatkan iman yang mulai lemah, dan teguhkan langkah kami untuk terus berjalan bersama-Mu. Kami percaya bahwa apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami tidak sendirian, karena Engkau ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan renungan siang ini dengan hati yang tenang dan penuh pengharapan. Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk renungan siang kita hari ini, ada satu ayat firman Tuhan yang sangat kuat dan sangat sesuai dengan tema kita, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, bahkan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Firman Tuhan ini mengingatkan kita pada satu kebenaran yang sangat penting. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Mungkin manusia bisa meninggalkan kita. Mungkin orang yang kita harapkan ternyata tidak selalu ada ketika kita membutuhkan mereka. Mungkin sahabat tidak mengerti pergumulan kita, bahkan orang terdekat kita pun terkadang tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Tetapi Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Perhatikan bahwa Tuhan tidak berkata, "Kamu tidak akan mengalami masalah." Tuhan juga tidak berkata, "Hidupmu akan selalu mudah." Tetapi Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Inilah yang membuat kita kuat. 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. Kita takut tentang masa depan, takut kehilangan pekerjaan, takut menghadapi masalah keluarga, takut dengan keadaan ekonomi, takut karena kesehatan, takut karena doa yang belum mendapatkan jawaban. Kadang-kadang ketakutan membuat kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kita sudah takut terhadap hari esok, padahal hari esok belum datang. Tetapi Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Artinya, kita tidak menghadapi hari esok seorang diri. Jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu mengetahui seluruh perjalanan untuk bisa tetap melangkah. Kita hanya perlu percaya kepada Dia yang mengetahui seluruh perjalanan tersebut. Bayangkan seorang anak kecil berjalan melewati tempat yang gelap sambil memegang tangan ayahnya. Apakah anak itu tidak takut karena tempat itu terang? Tidak, dia berani karena ada tangan ayahnya yang menggenggam tangannya. Demikian juga dengan kita. Mungkin jalan kehidupan kita saat ini belum terang. Mungkin kita belum mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang memegang tangan kita. Kita tidak sendirian. 2. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Keraguan seringkali muncul ketika kita tidak melihat jalan keluar. Kita mulai bertanya, "Tuhan, sampai kapan masalah ini? Tuhan, kapan doaku dijawab? Tuhan, apakah Engkau masih mendengarkan aku? Tuhan, apakah Engkau masih peduli dengan hidupku?" Ketika jawaban belum terlihat, iman kita bisa mulai goyah. Tetapi Tuhan berkata, "Aku ini Allahmu." Kalimat ini menunjukkan hubungan yang sangat pribadi. Tuhan bukan hanya Allah yang jauh di sana, Dia adalah Allah kita. Dia mengenal nama kita, Dia mengetahui keadaan kita, Dia mengetahui air mata yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Karena itu, ketika kita tidak memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan, tetaplah percaya kepada siapa Tuhan itu. Kita mungkin tidak mengerti rencananya, tetapi kita dapat mempercayai hatinya. 3. Aku akan meneguhkan. Ada saatnya kita merasa sudah tidak kuat.
Kita masih tersenyum, masih bekerja, masih menjalankan aktivitas seperti biasa, tetapi sebenarnya hati kita sudah sangat lelah. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa kita sedang berjuang. Tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan berkata, "Aku akan meneguhkan." Artinya, ketika kekuatan kita mulai habis, Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang baru. Ketika iman kita mulai lemah, Tuhan sanggup meneguhkannya. Ketika hati kita hampir menyerah, Tuhan dapat memberikan pengharapan yang baru. Saudaraku, mungkin hari ini kamu merasa lemah, tidak apa-apa mengakui bahwa kita lemah. Karena kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan kita untuk selalu kuat. Kekuatan kita terletak pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. 4. Bahkan akan menolong engkau. Tuhan bukan hanya melihat pergumulan kita. Dia juga sanggup menolong kita. Pertolongan Tuhan mungkin datang dengan cara yang tidak kita duga. Kadang Tuhan membuka jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Kadang Tuhan mengirim seseorang untuk membantu kita. Kadang Tuhan mengubah keadaan, dan terkadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Dia mengubah hati kita sehingga kita memiliki kekuatan untuk melewati keadaan tersebut. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa doa kita sia-sia. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah berjalan. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. 5. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Ini adalah bagian yang sangat indah. Tuhan berkata bahwa Dia akan memegang kita. Bayangkan ketika seseorang hampir jatuh, lalu ada tangan yang segera menangkapnya. Demikianlah kasih Tuhan kepada kita. Ketika langkah kita goyah, Dia memegang. Ketika kita hampir menyerah, Dia menguatkan. Ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, Dia menuntun. Dan ketika kita merasa sendirian, Tuhan mengingatkan, "Aku ada bersamamu." Saudaraku, mungkin siang ini masalahmu belum selesai. Mungkin keadaanmu belum berubah, mungkin jawaban doamu belum datang. Tetapi jangan ukur kehadiran Tuhan dari apakah masalahmu sudah selesai atau belum. Tuhan tetap hadir, bahkan di tengah masalah yang belum selesai. Maka hari ini, mari kita pegang janji Tuhan dalam Yesaya 41:10. Ketika takut, ingat, Tuhan menyertai. Ketika bimbang, ingat, Tuhan adalah Allah kita. Ketika lemah, ingat, Tuhan meneguhkan. Ketika membutuhkan pertolongan, ingat, Tuhan menolong. Dan ketika kita merasa hampir jatuh, ingat, Tuhan memegang kita. Jadi, jangan jalani sisa hari ini dengan hati yang penuh ketakutan. Jangan biarkan masalah membuat kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Mari berkata dalam hati, "Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tetapi aku tahu Engkau bersamaku. Aku tidak tahu bagaimana masalah ini akan selesai, tetapi aku percaya Engkau akan menolongku. Aku mungkin lemah, tetapi tangan-Mu memegangku." Saudaraku, itulah kekuatan kita. Bukan karena hidup kita selalu mudah. Bukan karena kita tidak pernah menangis. Bukan karena kita selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi karena di dalam setiap keadaan, Tuhan berjalan bersama kita. Dan selama Tuhan menyertai kita, kita mempunyai alasan untuk tetap berharap, kita tidak sendiri lagi. Tuhan ada bersama kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali merenungkan tema kita pada siang hari ini. Kita tidak sendiri lagi. Ada kalanya hidup terasa begitu berat, kita menjalani hari seperti biasa, bekerja, berbicara dengan orang lain, tersenyum, dan melakukan berbagai tanggung jawab. Tetapi jauh di dalam hati, ada pergumulan yang mungkin tidak diketahui oleh siapapun. Ada orang yang sedang menghadapi masalah keluarga. Ada yang sedang memikirkan kebutuhan hidup. Ada yang sedang menunggu jawaban doa. Ada yang sedang berjuang dengan rasa kecewa. Ada juga yang mungkin sedang berada dalam keadaan di mana ia tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Di tengah keadaan seperti itu, perasaan kesepian bisa muncul. Kita bisa berada di tengah banyak orang, tetapi tetap merasa sendirian. Kita bisa memiliki banyak teman,
tetapi tetap merasa tidak ada yang benar-benar memahami isi hati kita. Dan ketika keadaan semakin berat, sebuah pertanyaan bisa muncul dalam hati. Tuhan, di mana Engkau, saudaraku? Mungkin hari ini kamu sedang berada di titik seperti itu. Tetapi melalui renungan ini, Tuhan ingin mengingatkan kita kepada satu kebenaran. Kita tidak sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. 1. Tuhan hadir bahkan ketika kita tidak merasakan kehadirannya. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah mengukur kehadiran Tuhan berdasarkan perasaan kita. Ketika hidup berjalan baik, kita merasa Tuhan dekat. Ketika doa dijawab, kita merasa Tuhan memperhatikan. Ketika mendapatkan berkat, kita merasa Tuhan menyertai. Tetapi ketika masalah datang, ketika doa belum dijawab, ketika keadaan menjadi sulit, kita mulai berpikir, apakah Tuhan masih bersama saya? Saudaraku, kehadiran Tuhan tidak bergantung pada perasaan kita. Ada hari ketika kita merasa kuat, ada hari ketika kita merasa lemah. Ada hari ketika hati kita penuh sukacita, ada hari ketika kita menangis. Tetapi Tuhan tetap sama. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Perhatikan perkataan Tuhan. Aku menyertai engkau. Tuhan tidak mengatakan bahwa kita tidak akan menghadapi masalah. Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menghadapi masalah, Dia ada bersama kita. Itulah perbedaan besar dalam kehidupan orang percaya. Kita mungkin berjalan melewati lembah, tetapi kita tidak berjalan sendirian. Kita mungkin menghadapi badai, tetapi Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita. Kita mungkin tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok, tetapi Tuhan sudah mengetahui hari esok. Karena itu, jangan mengambil kesimpulan bahwa Tuhan meninggalkan kita hanya karena keadaan sedang sulit. Terkadang Tuhan bekerja dalam diam, terkadang Tuhan sedang membentuk iman kita melalui keadaan yang tidak kita mengerti. Dan terkadang kita baru menyadari penyertaan Tuhan setelah kita melewati sebuah masalah. 2. Kita tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan. Saudaraku, setiap orang mempunyai pergumulannya sendiri. Ada pergumulan yang terlihat oleh orang lain, tetapi ada juga pergumulan yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin kamu sedang memikirkan masa depan keluarga. Mungkin ada masalah yang belum selesai. Mungkin ada keputusan besar yang harus diambil. Mungkin kamu sedang menunggu sesuatu yang sudah lama kamu doakan. Dan mungkin karena terlalu lama menunggu, kamu mulai lelah. Jika itu yang sedang kamu alami, jangan menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan melihat perjalananmu. Tidak ada satupun air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang terlalu kecil untuk didengarnya. Tidak ada pergumulan yang terlalu berat baginya. Kadang kita berkata, "Saya tidak sanggup lagi," tetapi Tuhan berkata, "Aku akan meneguhkan engkau." Kadang kita berkata, "Saya tidak tahu harus bagaimana," Tuhan berkata, "Aku akan menolong engkau." Kadang kita berkata, "Saya takut menghadapi hari esok," Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Saudaraku, jangan menghadapi pergumulan hanya dengan kekuatan sendiri. Belajarlah membawa semuanya kepada Tuhan. Ketika pikiran mulai penuh, berdoalah. Ketika hati mulai gelisah, berdoalah. Ketika tidak tahu harus mengambil keputusan, berdoalah. Bukan berarti setelah berdoa semua masalah langsung hilang. Tetapi doa membuat kita menyadari bahwa kita mempunyai tempat untuk bersandar. 3. Tuhan tidak menjanjikan jalan tanpa masalah. Kita perlu memahami hal ini dengan benar. Menjadi orang percaya bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah. Mengikut Tuhan bukan berarti kita tidak akan pernah kecewa. Berdoa bukan berarti setiap keinginan kita akan langsung diberikan. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan dalam Alkitab pun mengalami berbagai pergumulan. Ada Daud yang pernah melarikan diri karena dikejar musuh. Ada Elia yang pernah merasa sangat takut dan lelah. Ada Ayub yang kehilangan begitu banyak hal. Ada Paulus yang mengalami penderitaan dalam pelayanannya. Namun satu hal yang sama dari semuanya, Tuhan tidak meninggalkan mereka.
Jadi, jangan berpikir bahwa masalah berarti Tuhan sedang menghukum kita atau meninggalkan kita. Terkadang masalah justru menjadi tempat di mana kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika semuanya mudah, kita mungkin berkata bahwa Tuhan baik. Tetapi ketika kita berada dalam kesulitan dan masih mampu berkata, Tuhan tetap baik, disitulah iman sedang bertumbuh. 4. Jangan melihat besarnya masalah, lihatlah besarnya Tuhan. Sering kali kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita melihat masalah terlalu lama sampai masalah itu terlihat lebih besar daripada Tuhan. Kita melihat jumlah kebutuhan, kita melihat keadaan keluarga, kita melihat pekerjaan, kita melihat masa depan, kita melihat pintu yang tertutup, lalu kita mulai berkata, tidak mungkin, tetapi Tuhan ingin kita belajar melihat dengan iman. Masalah kita mungkin besar, tetapi Tuhan jauh lebih besar. Pintu mungkin tertutup, tetapi Tuhan sanggup membuka jalan yang baru. Manusia mungkin tidak dapat membantu, tetapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong. Kita mungkin tidak memiliki jawaban hari ini, tetapi Tuhan sudah memiliki jawabannya. Karena itu, jangan biarkan keadaan menentukan iman kita. Biarlah iman kita menentukan bagaimana kita melihat keadaan. Ketika masalah berkata, kamu tidak akan sanggup. Iman berkata, Tuhan akan memberikan kekuatan. Ketika ketakutan berkata, semuanya akan gagal. Iman berkata, aku percaya kepada Tuhan. Ketika kesepian berkata, tidak ada seorang pun yang peduli. Firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. 5. Ada kekuatan ketika kita belajar bersandar kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin selama ini kita terlalu terbiasa mengandalkan diri sendiri. Kita merasa harus kuat, kita merasa harus menyelesaikan semuanya. Kita merasa tidak boleh menangis, kita merasa harus selalu terlihat baik di depan orang lain. Tetapi Tuhan tidak meminta kita untuk berpura-pura kuat. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Ketika lemah, datanglah. Ketika menangis, datanglah. Ketika kecewa, datanglah. Ketika bingung, datanglah. Ketika gagal, datanglah. Jangan menjauh dari Tuhan karena merasa tidak layak. Justru dalam kelemahan itulah kita membutuhkan Tuhan. Ada sebuah gambaran sederhana. Bayangkan seorang anak kecil sedang berjalan bersama ayahnya. Ketika anak itu merasa lelah, ayahnya tidak berkata, "Berjalanlah sendiri." Sebaliknya, sang ayah menggenggam tangan anaknya lebih erat. Demikian juga Tuhan, ketika kita merasa lemah, Dia tidak meninggalkan kita. Dia justru menguatkan kita. Ketika langkah kita mulai goyah, Dia memegang kita. Ketika kita tidak tahu arah, Dia menuntun kita. Karena itu, jangan takut mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita memang membutuhkannya, dan itu bukan kelemahan. Itulah iman. 6. Tuhan juga menghadirkan orang-orang untuk menemani perjalanan kita. Kita tidak sendiri, bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Tuhan seringkali memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi berkat. Ada keluarga yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Ada sahabat, ada saudara seiman, ada orang yang mungkin hanya datang sebentar, tetapi memberikan kata-kata yang menguatkan. Karena itu, jangan menutup diri ketika sedang mengalami pergumulan. Jika membutuhkan bantuan, belajarlah meminta pertolongan. Jika membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, jangan takut bercerita kepada orang yang dapat dipercaya. Dan ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menolong orang lain, jangan abaikan kesempatan itu. Mungkin ada seseorang di sekitar kita yang sedang merasa sendirian. Mungkin dia tidak membutuhkan uang, mungkin dia tidak membutuhkan nasihat panjang. Mungkin dia hanya membutuhkan seseorang yang berkata, "Aku ada di sini, kamu tidak sendirian." Jadilah orang seperti itu. Karena terkadang Tuhan menjawab doa seseorang melalui kehadiran kita. 7. Jangan menyerah hanya karena jawaban Tuhan belum terlihat. Ini adalah bagian yang sangat penting. Ada orang yang berhenti berdoa bukan karena tidak percaya kepada Tuhan, tetapi karena terlalu lama menunggu. Dia berkata, "Saya sudah berdoa, saya sudah mencoba.
Saya sudah menunggu, tetapi tidak ada perubahan. Saudaraku, jangan menyerah. Jawaban yang belum terlihat bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan memiliki waktunya sendiri. Kita ingin semuanya terjadi sekarang. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kita hanya melihat hari ini, Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu, ketika kita belum melihat jawaban, tetaplah percaya. Tetap berdoa, tetap melakukan yang benar, tetap bekerja. Tetap melayani, tetap mengasihi, tetap berjalan. Mungkin langkahmu hari ini sangat kecil, tidak apa-apa. Yang penting jangan berhenti, karena Tuhan tidak meminta kita mengetahui seluruh jalan. Tuhan hanya meminta kita percaya dan terus berjalan bersamanya. 8. Apa yang harus kita lakukan ketika merasa sendirian? Pertama, datang kepada Tuhan dalam doa. Jangan simpan semuanya sendiri. Katakan kepada Tuhan apa yang ada di dalam hatimu. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang rumit, berdoalah dengan jujur. Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku bingung. Tuhan, aku membutuhkan-Mu. Tuhan mendengar. Kedua, pegang firman Tuhan. Perasaan bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi firman Tuhan tetap. Ketika hati berkata kita sendirian, ingat janji Tuhan. Aku menyertai engkau. Ketiga, tetap lakukan bagian kita. Jangan hanya menunggu keadaan berubah. Jika harus bekerja, bekerja dengan setia. Jika harus meminta maaf, mintalah maaf. Jika harus memperbaiki sesuatu, perbaikilah. Jika harus mengambil langkah iman, ambillah langkah tersebut. Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Dan yang keempat, jangan kehilangan pengharapan. Pengharapan bukan berarti kita tidak mempunyai masalah. Pengharapan berarti kita percaya bahwa masalah bukan akhir dari cerita. Tuhan masih bekerja. 9. Untukmu yang sedang merasa sendirian hari ini. Saudaraku, izinkan saya berbicara secara khusus kepada kamu yang mungkin sedang menjalani siang ini dengan hati yang berat. Mungkin tidak ada orang yang mengetahui perjuanganmu. Mungkin kamu sedang tersenyum di depan keluarga, tetapi sebenarnya hatimu sedang menangis. Mungkin kamu berkata kepada semua orang bahwa kamu baik-baik saja, padahal di dalam hati kamu bertanya, berapa lama lagi aku harus bertahan? Jika itu keadaanmu hari ini, dengarkan ini baik-baik. Jangan menyerah, bukan karena kamu kuat, tetapi karena Tuhan menyertaimu. Kamu mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi Tuhan tahu, kamu mungkin tidak melihat jalan keluar. Tetapi Tuhan melihat jalan yang tidak kamu lihat. Kamu mungkin merasa tanganmu kosong, tetapi tangan Tuhan tidak pernah kosong. Dia masih memegang hidupmu, Dia masih mempunyai rencana. Dia masih sanggup memulihkan, Dia masih sanggup membuka jalan. Dan Dia masih sanggup memberikan kekuatan yang baru. Maka jalani sisa hari ini bersama Tuhan, jangan membawa semua beban sendirian. Serahkan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali mengingat firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kalimat ini bukan sekadar kalimat penghiburan. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita takut, Dia menyertai. Ketika kita bimbang, Dia adalah Allah kita. Ketika kita lemah, Dia meneguhkan. Ketika kita membutuhkan pertolongan, Dia menolong. Ketika kita hampir jatuh, Dia memegang kita. Jadi, mulai hari ini jangan lagi berkata, aku sendirian, ubahlah menjadi, aku tidak sendiri, Tuhan bersamaku. Jangan berkata, aku tidak sanggup, katakan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Jangan berkata, tidak ada jalan, katakan, Tuhan sanggup membuka jalan. Dan jangan berkata, tidak ada harapan, katakan, aku masih mempunyai Tuhan. Mungkin masalahmu belum selesai. Mungkin jawaban doamu belum datang. Mungkin keadaan belum berubah. Tetapi satu hal tetap sama, Tuhan tidak berubah. Dia tetap setia, Dia tetap mengasihi, Dia tetap menyertai. Dan Dia tetap memegang hidup kita. Karena itu,
Mari kita jalani siang ini dengan hati yang baru, dengan iman yang baru, dengan pengharapan yang baru, dan dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita tidak pernah berjalan sendirian, kita tidak sendiri lagi, karena Tuhan berjalan bersama kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan hati kita, meneguhkan iman kita, dan memberikan damai sejahtera dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, menyertai, dan menjaga kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, izinkan saya mengajak kita merenungkan sebuah kisah sederhana yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Kisah ini berbicara tentang seorang pria bernama Daniel. Daniel adalah seorang pekerja biasa. Setiap pagi ia bangun, pergi bekerja, dan pulang pada sore hari. Dari luar, hidupnya terlihat baik-baik saja. Ia tersenyum ketika bertemu orang lain, menyapa teman-temannya, dan menjalankan tanggung jawabnya seperti biasa. Tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa beberapa bulan terakhir hidup Daniel sedang tidak baik-baik saja. Pekerjaannya mulai tidak menentu. Pengeluaran keluarganya semakin banyak. Ada beberapa kebutuhan yang harus dibayar, sementara penghasilannya tidak bertambah. Setiap malam, setelah semua orang di rumah tidur, Daniel sering duduk sendirian di ruang tamu. Lampu rumah sudah redup, suasana sudah sunyi, tetapi pikirannya justru semakin ramai. Ia memikirkan tagihan, ia memikirkan keluarganya, ia memikirkan masa depan, dan malam itu, setelah melihat keadaan keuangannya, Daniel menundukkan kepala dan berkata dengan suara pelan, "Tuhan, aku sudah berusaha, aku sudah bekerja, aku sudah berdoa, tetapi mengapa semuanya terasa semakin berat?" Air matanya mulai jatuh. Daniel bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia percaya, dia berdoa, tetapi dia sedang lelah. Sangat lelah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Daniel merasa seolah-olah dia sedang menghadapi semuanya sendirian. Keesokan paginya, Daniel tetap pergi bekerja. Dia tidak menceritakan masalahnya kepada siapapun. Ketika seorang teman bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Daniel tersenyum dan menjawab, "Baik," padahal sebenarnya tidak. Bukankah seringkali kita juga seperti Daniel, ketika ditanya, "Bagaimana kabarmu?" Kita menjawab, "Baik," tetapi di dalam hati kita sedang berjuang. Kita tersenyum di depan orang lain, tetapi menangis ketika sendirian. Kita terlihat kuat, tetapi sebenarnya membutuhkan pertolongan. Hari itu, ketika jam istirahat tiba, Daniel memilih duduk sendirian di sebuah tempat yang agak jauh dari keramaian. Dia membuka ponselnya, kemudian tanpa sengaja dia melihat sebuah ayat Alkitab yang pernah dia simpan. Yesaya 41 ayat 10. Matanya tertuju pada kalimat, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Daniel membaca kalimat itu berulang kali. "Aku menyertai engkau." Entah mengapa, kalimat itu terasa berbeda hari itu. Selama ini Daniel berpikir bahwa Tuhan harus terlebih dahulu mengubah keadaannya supaya dia bisa percaya bahwa Tuhan menyertainya. Tetapi hari itu dia mulai memahami sesuatu. Penyertaan Tuhan tidak selalu terlihat dari keadaan yang berubah. Terkadang Tuhan menyertai kita justru ketika keadaan belum berubah. Daniel menutup matanya, lalu dia berdoa, "Tuhan, mungkin aku terlalu sibuk melihat masalah sampai lupa melihat Engkau. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan selesai, tetapi hari ini aku mau percaya bahwa aku tidak sendiri." Untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu, hati Daniel terasa sedikit lebih tenang. Masalahnya belum selesai, tetapi hatinya mulai memiliki kekuatan. Beberapa hari kemudian, keadaan Daniel semakin sulit. Di tempat kerjanya, dia mendapat kabar bahwa perusahaan sedang melakukan pengurangan karyawan. Nama Daniel termasuk dalam daftar yang berpotensi terkena dampak. Ketika mendengar berita itu, jantungnya berdebar. Dia pulang ke rumah dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana kalau aku kehilangan pekerjaan? Bagaimana keluargaku nanti? Bagaimana membayar kebutuhan? Malam itu, Daniel kembali duduk di tempat yang sama. Tetapi kali ini dia tidak langsung mengeluh. Dia mengambil Alkitabnya.
membukanya, lalu kembali membaca Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Daniel menarik napas panjang. Kemudian berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu engkau ada bersamaku. Keesokan harinya, Daniel memutuskan melakukan sesuatu. Dia tidak hanya berdoa, tetapi juga mulai mengambil langkah. Dia memperbaiki pekerjaannya, dia mencari peluang lain. Dia menghubungi beberapa teman, dia belajar keterampilan baru. Dan setiap kali ketakutan muncul, dia kembali mengingat, aku tidak sendiri. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak pernah Daniel duga terjadi. Suatu sore, seorang teman lama menghubunginya. Temannya berkata, Daniel, saya sedang mencari seseorang untuk membantu usaha saya. Saya ingat kamu pernah memiliki pengalaman di bidang ini. Apakah kamu tertarik? Daniel terdiam. Dia tidak langsung menjawab. Dalam hatinya, dia teringat doanya beberapa minggu sebelumnya. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana engkau akan menolongku. Dan sekarang, sebuah kesempatan datang melalui orang yang tidak pernah dia duga. Daniel akhirnya menerima tawaran itu. Awalnya pekerjaan tersebut tidak mudah. Penghasilannya juga belum sebesar pekerjaan sebelumnya. Tetapi perlahan-lahan, keadaan mulai membaik. Yang lebih penting, Daniel belajar sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia belajar bahwa pertolongan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk mukjizat besar yang langsung mengubah semuanya. Kadang pertolongan Tuhan datang melalui sebuah kesempatan kecil. Melalui seseorang, melalui sebuah ide, melalui kekuatan untuk mencoba lagi. Melalui keberanian untuk bangkit. Dan terkadang pertolongan terbesar Tuhan bukan menghilangkan masalah kita dengan segera, tetapi memberikan kekuatan supaya kita mampu melewati masalah tersebut. Beberapa bulan kemudian, Daniel kembali duduk di ruang tamu rumahnya. Tempat yang sama, kursi yang sama, tetapi keadaan hatinya sudah berbeda. Dia membuka catatan lamanya, di sana masih tertulis, Tuhan, mengapa aku sendirian? Daniel tersenyum. Kemudian dia menulis sebuah kalimat baru di bawahnya. Ternyata aku tidak pernah sendiri. Dia mengingat kembali malam-malam ketika dia menangis. Dia mengingat rasa takut, dia mengingat ketidakpastian. Dia mengingat bagaimana dia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Tetapi ternyata Tuhan sedang menuntunnya melewati semuanya. Daniel akhirnya mengerti. Tuhan tidak selalu membawa kita keluar dari badai sebelum badai itu datang. Kadang Tuhan menyertai kita di tengah badai sampai kita berhasil melewatinya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kisah Daniel juga menggambarkan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam sebuah ruang tamu, kehidupan kita sendiri. Kita duduk sendirian, kita memikirkan banyak hal. Kita bertanya tentang masa depan, kita takut kehilangan sesuatu. Kita sedang menunggu jawaban doa, atau mungkin kita sedang menghadapi masalah yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Jika itu yang sedang kamu alami, jangan merasa bahwa Tuhan jauh. Jangan mengira bahwa karena jawaban belum datang, Tuhan tidak peduli. Dan jangan berpikir bahwa karena masalah masih ada, berarti Tuhan meninggalkanmu. Ingatlah perkataannya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Saudaraku, perhatikan baik-baik, Tuhan tidak berkata, jangan takut karena semua masalahmu sudah selesai. Tidak, Tuhan berkata, jangan takut karena aku menyertai engkau. Itulah kekuatan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok, kita tidak tahu bagaimana masalah akan selesai. Tetapi kita tahu siapa yang sanggup membuka jalan. Kita tidak tahu kapan pertolongan datang, tetapi kita tahu kepada siapa kita harus berharap. Mungkin hari ini kamu sedang berada di titik paling lelah dalam hidupmu. Jangan menyerah, mungkin kamu sedang merasa tidak ada seorang pun yang memahami dirimu. Ingatlah, Tuhan memahami, mungkin kamu sedang menangis dalam diam. Ingatlah, Tuhan melihat, mungkin kamu sedang berdoa dan belum melihat jawaban. Tetaplah percaya, mungkin jalan di depanmu terlihat gelap.
Tetaplah melangkah bersama Tuhan, karena terkadang kita tidak membutuhkan seluruh cahaya untuk melihat jalan. Kita hanya membutuhkan cukup terang untuk mengambil satu langkah berikutnya. Dan jika tangan Tuhan menggenggam tangan kita tidak perlu takut terhadap langkah yang berikutnya. Saudara-saudaraku, mungkin setelah mendengarkan kisah ini keadaan kita belum berubah. Masalah kita masih ada, pergumulan kita masih menunggu penyelesaian. Tetapi mari kita mengubah cara kita memandangnya. Jangan lagi berkata, aku harus menghadapi semuanya sendirian. Katakan, Tuhan berjalan bersamaku. Jangan berkata, aku tidak sanggup. Katakan, Tuhan akan menguatkanku. Jangan berkata, tidak ada jalan keluar. Katakan, Tuhan masih dapat membuka jalan. Dan ketika hati kita berkata, aku sendirian, jawablah dengan iman, tidak. Aku tidak sendiri, Tuhan ada bersamaku. Itulah pesan yang ingin Tuhan tanamkan dalam hati kita hari ini. Bukan bahwa hidup akan selalu mudah, bukan bahwa kita tidak akan pernah menangis. Bukan bahwa setiap doa akan langsung mendapatkan jawaban. Tetapi bahwa dalam setiap musim kehidupan, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, Dia bersama kita ketika kita bangun pagi. Dia bersama kita ketika kita bekerja. Dia bersama kita ketika kita menghadapi masalah. Dia bersama kita ketika kita menangis. Dia bersama kita ketika kita tidak tahu harus berbuat apa. Dan Dia tetap bersama kita ketika kita melewati hari-hari yang paling sulit. Jadi, jalani hari ini dengan pengharapan, pegang tangan Tuhan, percayalah kepadanya, dan ingatlah selalu, kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian. Karena Tuhan berjalan bersama kita tidak sendiri lagi. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kisah inspirasi tentang tema, kita tidak sendiri lagi. Sekarang mari kita melihat bagaimana kebenaran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk menjadi kekuatan dan pedoman dalam menjalani kehidupan. 1. Mulailah hari dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, jangan langsung membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh masalah. Sebelum memikirkan pekerjaan, kebutuhan, atau berbagai tanggung jawab, luangkan waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, hari ini aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi aku percaya Engkau menyertaiku, pimpinlah setiap langkahku. Doa sederhana seperti ini mengingatkan kita bahwa kita tidak menjalani hari dengan kekuatan sendiri. Ketika kita memulai hari bersama Tuhan, kita belajar menghadapi keadaan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman. 2. Ketika masalah datang, jangan langsung panik dalam kehidupan sehari-hari, masalah pasti datang. Ada masalah pekerjaan, ada masalah keluarga, ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Ketika masalah datang, reaksi pertama kita seringkali adalah panik. Tetapi mulai hari ini, mari belajar berhenti sejenak. Tarik napas, berdoa, kemudian katakan, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, tetapi aku percaya Engkau bersamaku. Bukan berarti kita menjadi pasif. Kita tetap mencari solusi, tetap bekerja, tetap berusaha. Tetapi kita tidak lagi menghadapinya sendirian, kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah. 3. Jangan memendam semuanya sendirian. Ada kalanya kita merasa harus kuat sendiri. Kita tidak mau bercerita, kita takut dianggap lemah. Akhirnya semua masalah kita simpan di dalam hati. Saudaraku, belajar untuk terbuka kepada Tuhan. Dan jika diperlukan, ceritakan pergumulan kepada orang yang dapat dipercaya. Tuhan juga dapat menggunakan keluarga, sahabat, atau saudara seiman untuk menjadi tempat kita mendapatkan dukungan dan penguatan. Mungkin kita tidak membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Terkadang kita hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Dan ingat, ketika kita melihat orang lain sedang berjuang, jadilah orang yang hadir bagi mereka. Mungkin satu kalimat sederhana seperti,
aku mendoakanmu, jangan menyerah, kamu tidak sendirian. Dapat memberikan kekuatan besar bagi seseorang. 4. Ketika takut akan masa depan, kembali kepada janji Tuhan. Kita sering merasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kita memikirkan, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau keadaan menjadi lebih buruk? Bagaimana dengan masa depanku? Tetapi Tuhan berkata dalam Yesaya 41:10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Karena itu, ketika pikiran mulai dipenuhi ketakutan, jangan terus memberi makan ketakutan tersebut. Kembalilah kepada firman Tuhan. Ingatlah bahwa kita tidak mengetahui hari esok, tetapi Tuhan mengetahui seluruh masa depan kita. Tugas kita adalah melakukan bagian kita hari ini dan mempercayakan hari esok kepada Tuhan. 5. Tetap setia melakukan hal-hal kecil. Kadang kita menunggu pertolongan Tuhan dalam bentuk sesuatu yang besar. Padahal Tuhan bisa bekerja melalui langkah-langkah kecil. Tetaplah bekerja dengan jujur, tetaplah mengasihi keluarga, tetaplah berdoa, tetaplah membaca firman Tuhan, tetaplah melakukan kebaikan. Tetaplah menjalankan tanggung jawab. Jangan meremehkan langkah kecil yang dilakukan dengan kesetiaan. Bisa jadi sesuatu yang kecil hari ini sedang menjadi bagian dari jalan yang Tuhan persiapkan untuk masa depan kita. 6. Belajar bersyukur di tengah keadaan yang belum sempurna. Bersyukur bukan berarti kita tidak mempunyai masalah. Bersyukur berarti kita memilih untuk melihat bahwa di tengah masalah pun masih ada kebaikan Tuhan. Mungkin hari ini kita belum mendapatkan semua yang kita inginkan. Tetapi kita masih memiliki kehidupan, masih memiliki kesempatan untuk berdoa. Masih bisa bekerja, masih bisa mengasihi, masih bisa memperbaiki kesalahan. Dan yang paling penting, kita masih memiliki Tuhan. Karena itu, jangan hanya menghitung apa yang hilang. Hitung juga apa yang masih Tuhan percayakan kepada kita. 7. Jalani setiap hari dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Saudara-saudaraku, penerapan terbesar dari renungan hari ini adalah sederhana. Jangan menjalani hidup seolah-olah kita sendirian. Ketika bekerja, libatkan Tuhan. Ketika mengambil keputusan, minta hikmat Tuhan. Ketika menghadapi masalah, datang kepada Tuhan. Ketika mendapatkan berkat, bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika mengalami kegagalan, belajar dan bangkit bersama Tuhan. Ketika merasa takut, ingat penyertaan Tuhan. Dan ketika merasa sendirian, ingat kembali firman-Nya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Saudaraku, mungkin kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan dalam hidup. Kita tidak bisa mengatur apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita bisa memilih kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Hari ini, pilihlah untuk percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan masalah mengambil damai sejahtera kita. Jangan biarkan ketakutan mencuri pengharapan kita. Dan jangan biarkan kesepian membuat kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai. Mari kita melangkah menjalani sisa hari ini dengan iman. Jika jalan di depan terasa berat, tetaplah berjalan. Jika hati terasa lelah, beristirahatlah sejenak di dalam Tuhan. Jika air mata jatuh, jangan malu untuk menangis di hadapan-Nya. Dan jika kita tidak tahu harus melangkah kemana, mintalah Tuhan menuntun langkah kita. Karena kita tidak sendiri, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita, dan Tuhan memegang tangan kita. Kiranya mulai hari ini kita tidak lagi menjalani kehidupan dengan berkata, "Aku sendirian." Tetapi dengan penuh iman kita berkata, "Apapun yang terjadi, aku tidak sendiri, Tuhan ada bersamaku." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di bagian akhir renungan siang kita hari ini. Mari kita kembali mengingat satu kebenaran yang menjadi inti dari seluruh renungan kita. Kita tidak sendiri lagi. Mungkin hidup kita tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada hari ketika kita merasa kuat, tetapi ada juga hari ketika kita merasa sangat lemah. Ada saat ketika doa kita dijawab dengan cepat, tetapi ada juga saat ketika kita harus menunggu begitu lama. Ada masa ketika kita melihat jalan terbuka,
tetapi ada masa ketika seolah-olah semua pintu tertutup. Namun satu hal tidak pernah berubah, Tuhan tetap menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10 mengingatkan kita, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Firman ini bukan berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan bahwa ketika kesulitan datang, kita tidak menghadapinya seorang diri. Ketika hati kita takut, Tuhan menyertai. Ketika kita lemah, Tuhan meneguhkan. Ketika kita membutuhkan pertolongan, Tuhan menolong. Ketika langkah kita mulai goyah, Tuhan memegang kita. Karena itu, jangan biarkan keadaan membuat kita berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Jangan ukur kasih Tuhan hanya berdasarkan apa yang sedang kita lihat. Mungkin hari ini masalah kita belum selesai. Mungkin jawaban doa belum terlihat. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap mendengar, dan Tuhan tetap memegang hidup kita. Saudaraku, ketika nanti renungan ini selesai dan kita kembali menjalani aktivitas masing-masing, bawalah satu kalimat ini dalam hati. Aku tidak sendiri, Tuhan bersamaku. Ketika pekerjaan terasa berat, katakan, Tuhan bersamaku. Ketika menghadapi masalah keluarga, katakan, Tuhan bersamaku. Ketika memikirkan masa depan, katakan, Tuhan bersamaku. Ketika air mata jatuh dalam kesendirian, katakan, Tuhan bersamaku. Dan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetaplah percaya. Tuhan memegang hari esokku. Saudara-saudari, kita mungkin tidak mengetahui seluruh perjalanan hidup kita, tetapi kita mengetahui siapa yang berjalan bersama kita. Kita mungkin tidak tahu kapan badai akan berhenti, tetapi kita tahu siapa yang memegang tangan kita di tengah badai. Kita mungkin belum melihat jalan keluar, tetapi kita percaya Tuhan sanggup membuka jalan pada waktunya. Jadi, jangan menyerah, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah melangkah, dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan ada bersama kita. Kiranya renungan siang ini menguatkan hati kita, menghibur hati yang sedang terluka, meneguhkan iman yang mulai lemah, dan memberikan pengharapan bagi setiap kita. Mari jalani sisa hari ini dengan hati yang tenang. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah selalu, kita tidak sendiri lagi. Karena Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman dan merenungkan bersama bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Sebelum kita mengakhiri renungan siang ini, mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita letakkan semuanya di dalam tangan-Nya. Mari kita menundukkan kepala, menenangkan hati, dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa yang kita naikkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk firman yang telah kami dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Ketika kami takut, Engkau menyertai. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan. Ketika kami tidak tahu jalan yang harus ditempuh, Engkau sanggup menuntun. Dan ketika kami merasa tidak mampu lagi menghadapi kehidupan, tangan-Mu tetap memegang kami. Tuhan, kami mengakui bahwa terkadang kami terlalu fokus kepada masalah sehingga lupa melihat kebesaran-Mu. Kami terlalu banyak memikirkan apa yang belum kami miliki, sampai lupa mensyukuri apa yang telah Engkau berikan. Kami terlalu takut menghadapi hari esok, sampai lupa bahwa Engkau sudah memegang masa depan kami. Ampunilah kami, Tuhan, ajarlah kami untuk lebih percaya kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menyerahkan kekhawatiran kami kepada-Mu dan menjalani setiap hari dengan iman. Tuhan, kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai setiap langkah kami, jagalah perjalanan kami. Lindungi kami dalam pekerjaan dan aktivitas kami. Berikan hikmat dalam setiap keputusan yang harus kami ambil.
Jauhkan kami dari kecelakaan, bahaya, kejahatan, dan segala sesuatu yang dapat mencelakakan kami. Berikan damai sejahtera di dalam hati kami. Sekarang, Bapa, kami juga ingin membawa doa syafaat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi keluarga kami, kiranya Engkau menjaga setiap anggota keluarga kami. Berikan kesehatan, kerukunan, kasih, dan damai sejahtera di dalam rumah kami. Bagi suami dan istri, berikan kesetiaan dan pengertian. Bagi orang tua, berikan kesehatan dan kekuatan. Bagi anak-anak, tuntun mereka dalam setiap langkah kehidupan dan jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Engkau mengetahui setiap tubuh yang sedang lemah. Jamahlah mereka dengan kuasa-Mu. Berikan kesembuhan, kekuatan, ketenangan, dan pengharapan. Kami menyerahkan mereka kepada tangan-Mu yang penuh kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan pintu kesempatan. Bagi mereka yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, berikan pertolongan dan hikmat. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah pekerjaan dan usaha, berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan batin. Bagi hati yang sedang kecewa, bagi mereka yang sedang menangis dalam diam. Bagi mereka yang merasa kesepian, bagi mereka yang kehilangan semangat, bagi mereka yang merasa doanya belum dijawab, Tuhan, datanglah dan jamahlah hati mereka. Biarlah mereka merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Biarlah mereka mengalami kasih dan penyertaan-Mu secara nyata. Kami berdoa juga bagi orang-orang yang sedang mengambil keputusan penting dalam hidup mereka. Berikan hikmat, berikan ketenangan, tutup pintu yang bukan kehendak-Mu dan bukakan pintu yang sesuai dengan rencana-Mu. Jangan biarkan kami berjalan hanya berdasarkan keinginan sendiri, tetapi tuntunlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat kepada para pemimpin, jagalah masyarakat. Berikan kedamaian, keamanan, dan kerukunan. Kiranya setiap pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dapat membawa kebaikan bagi banyak orang. Dan sekarang, Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Kami tidak tahu masalah apa yang mungkin kami hadapi. Tetapi kami percaya bahwa Engkau berjalan bersama kami. Karena itu, kami tidak mau hidup dalam ketakutan. Kami mau hidup dalam iman, kami mau percaya bahwa tangan-Mu memegang kami. Ketika kami melangkah meninggalkan waktu renungan ini, biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Ketika kekhawatiran datang, ingatkan kami bahwa kami tidak sendiri. Ketika ketakutan datang, ingatkan kami bahwa Engkau menyertai. Ketika kami lemah, ingatkan kami untuk bersandar kepada-Mu. Dan ketika kami menerima berkat, ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih, Bapa, untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah mengambil waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita, kasih-Nya menyertai keluarga kita, dan tangan-Nya menjaga setiap langkah kita sampai malam nanti. Ingatlah selalu pesan renungan kita hari ini, kita tidak sendiri lagi. Tuhan selalu menyertai kita. Tetaplah kuat, tetaplah berdoa, dan tetaplah percaya. Sampai kita berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, menyertai setiap aktivitas kita, dan memberikan damai sejahtera sepanjang hari ini. Amin.